Hello guys, kalian tahu nggak sih kenapa kapal laut yang besar dan terbuat dari besi nggak tenggelam di laut? Why? Betul, karena itu hanya sebuah foto berisi gambar kapal laut dan nggak tenggelam sama sekali kapalnya. Eits, tapi bukan itu maksudnya ya. Yaps, hal ini bisa terjadi karena adanya gaya angkat pada benda di dalam zat cair atau biasa disebut gaya Archimedes. Apa sih gaya Archimedes itu? Bagaimana bunyi hukum Archimedes itu? Dan apa aja penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Daripada penasaran, yuk kita simak pembahasannya bareng-bareng aja ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, kita kenalan dulu ya guys. Perkenalkan, saya Sahrul Id, mahasiswa Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya sengaja membuat video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika dasar yang diberikan langsung oleh dosen pengampu, Bapak M. Fahmi Reza, SE MIT. Oke guys, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Hukum Archimedes ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Jadi, hukum ini menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Dilansir dari Life Science, hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Penemuan Archimedes ini bermula dari masalah Hieron, Raja Syrakus. Hieron meminta Archimedes untuk memeriksa mahkota emasnya. Ia ingin tahu apakah mahkota itu terbuat dari emas murni atau dicurangi dengan cara dicampur oleh pembuatnya. Setelah mendapat perintah dari Raja Hieron, Archimedes pun mencari cara agar bisa mengetahui kandungan dari mahkota emas tersebut. Archimedes menemukan cara mengeceknya ketika sedang mandi. Saat ia nyemplung ke bak mandi, ia menyadari sebagian air naik dan tumpah. Ia menemukan bahwa banyak air yang tumpah sama dengan banyak tubuhnya yang masuk ke dalam bak mandi. Archimedes pun langsung berlari ke jalan sambil berteriak, "Eureka!" yang dalam bahasa Yunani berarti "aku menemukannya". Masalah Raja Hieron pun dapat diselesaikan dengan cara ini. Tapi, untuk memastikan mahkota raja itu dari emas murni, harus dicek dulu kepadatannya. Kepadatan ini bisa diketahui dengan berat sebuah benda dibagi dengan volume atau besarnya benda tersebut. Kertas yang digulung-gulung, meskipun besarnya sama dengan sebiji kelereng, tetap lebih ringan dari biji kelereng. Begitu pula halnya dengan emas. Emas memiliki kepadatan yang lebih tinggi daripada perak. Sehingga, mahkota raja bisa berbeda beratnya jika dibuat dari emas murni atau campuran, kendati bentuk dan besarnya sama.
Untuk mengukurnya, Archimedes tak perlu mengukur besar mahkota tersebut. Ia cukup memasukkannya ke dalam air dan melihat berapa volume air yang naik serta membandingkannya dengan emas murni. Dari penemuan itu, Archimedes pun berhasil membantu raja mengetahui bahwa mahkotanya ternyata terbuat dari emas campuran dan bukan emas murni. Oke guys, jadi begitulah latar belakang ditemukannya hukum Archimedes ini. Dengan hukum Archimedes, kita bisa mengelompokkan benda menjadi 3 jenis. Benda-benda tersebut diantaranya adalah benda tenggelam, melayang, dan terapung. Lalu, apa yang membuat benda bisa disebut sebagai benda tenggelam, melayang, dan terapung? Benda disebut tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair berada. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan N ditambah FA, sehingga W lebih besar dari FA, M dikali G lebih besar dari P dikali G dikali V. PB dikali G dikali V lebih besar dari PF dikali G dikali V. PB lebih besar dari PF. Benda melayang dalam zat cair apabila posisi benda di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair berada. Pada benda melayang terdapat 2 gaya, yaitu FA dan W. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan FA, M kali G sama dengan P dikali G dikali V, PB dikali G dikali V sama dengan PF dikali G dikali V, PB sama dengan PF. Benda terapung dalam zat cair apabila posisi benda sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam dalam zat cair. Pada benda terapung terdapat 2 gaya, yaitu FA dan W. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan FA, M dikali G sama dengan P dikali G dikali V. PB dikali G dikali V1 sama dengan PF dikali G dikali V2. V1 lebih kecil dari V2, PB lebih kecil dari PF. Dengan keterangan yaitu PB sama dengan massa jenis benda kilogram per meter kubik, PF sama dengan massa jenis cairan kilogram per meter kubik, V1 sama dengan volume benda di atas permukaan air meter kubik, V2 sama dengan volume benda di dalam air meter kubik, FA sama dengan gaya angkat benda atau N, W sama dengan berat benda atau N. Lalu, apa sih penerapan dari hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari-hari? 1. Keran otomatis pada penampungan air. Jika di rumah kita menggunakan mesin pompa air, maka dapat kita lihat bahwa tangki penampungnya harus diletakkan pada ketinggian tertentu. Tujuannya adalah agar diperoleh tekanan besar untuk mengalirkan air. Dalam tangki tersebut, terdapat pelampung yang berfungsi sebagai keran otomatis. Keran ini dibuat mengapung di atas air, sehingga ia akan bergerak naik seiring dengan ketinggian air. Ketika air kosong, pelampung akan membuka keran untuk mengalirkan air. Sebaliknya, jika tangki sudah terisi penuh, pelampung akan membuat keran tertutup, sehingga secara otomatis keran tertutup. 2. Kapal selam. Pada kapal selam, terdapat tangki yang jika di darat ia terisi udara, sehingga ia dapat mengapung di permukaan air. Ketika kapal dimasukkan ke dalam air, tangki ini akan terisi air, sehingga kapal dapat menyelam. 3. Hidrometer.
Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Alat ini berbentuk tabung yang berisi pemberat dan ruang udara, sehingga akan terapung tegak dan stabil seketika. Hidrometer bekerja sesuai dengan prinsip hukum Archimedes. Contoh soal, diketahui sebuah benda bervolume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya dalam zat cair yang massa jenisnya 1500 kg per meter kubik. Jika G sama dengan 10 meter per second persegi, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar pembahasan. Diketahui V sama dengan 0,5 meter kubik, P sama dengan 1500 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per second persegi. Ditanya FA, jawab FA sama dengan P dikali G dikali V. FA sama dengan 1500 dikali 10 dikali 0,5. FA sama dengan 7500 N. Gimana nih guys? Jadi, sekarang udah tahu kan apa itu hukum Archimedes dan apa aja penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Makasih banyak ya guys, udah mau belajar bareng-bareng. Bye, sampai jumpa di lain kesempatan ya. Thank you for watching.